Halo Sobat Sehat, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Dr. Fani dari komunitas Sadar Sehat. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mata anak bersama dokter mata. Yang mana untuk topik kita malam hari ini yaitu mencegah bahaya dari screen time berlebih pada anak selama school from home. Dan untuk itu, pada malam hari ini saya sudah mengundang narasumber kita, yakni Dr. Anak Agung Ayudiah Citra Dewi, spesialis mata, atau yang akrab dipanggil dengan Dr. Gongwi. Halo Dr. Gongwi, apa kabar? Halo Dokter Fani, selamat malam. Kabar baik dok? Ya, sehat-sehat ya dok ya. Sehat, Tungkare. Terima kasih dokter untuk waktunya sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan dokter, praktek sebagai dokter spesialis mata. Nah, saya ingin mengangkat topik ini dok, karena kan selama masa pandemi, anak-anak kita itu school from home ya dokter ya. Jadi Iya. masa untuk menghabiskan waktu di depan layar, baik itu di depan komputer, kemudian gadget lainnya seperti handphone dan juga tablet itu lebih banyak dibanding waktu kita sebelum pandemi. Nah, saya pengen tahu dokter dari dokter spesialis mata gitu, apakah sebenarnya hal ini bisa berpotensi untuk membahayakan kesehatan mata anak, dokter? Jadi memang pada saat ini memang screen time kita masing-masing pasti lebih dibandingkan sebelumnya ya dok ya. Nah itu juga termasuk aktivitas Ya. dalam jarak dekat. Nah kalau aktivitas jarak dekat itu yaitu dalam rentang 50 hingga 70 cm itu udah termasuk aktivitas jarak dekat. Kemudian kalau misalnya jadi ada batasan seseorang apakah dia berlebih atau enggak gitu dok ya. Jadi kalau pada anak-anak biasanya kalau dia usia 2 tahun menurut American Pediatric Society itu dia kalau bisa sih no screen time. Katanya, jadi memang disarankan untuk sama sekali tidak menggunakan gadget gitu ya. Kemudian kalau usia Baik di depan layar televisi juga ya dokter ya? iya, jadi yang aktivitas Oke. jarak dekat, entah itu gadget atau menonton TV gitu ya. Kemudian di usia 3 hingga 5 tahun itu uh, maksimal 1 jam hingga 90 menit biasanya dok. Kalau usia di atas Oke. itu disarankan sih dengan pengawasan orang tua. Karena kenapa sih orang tua itu perlu bijaksana untuk mengatur anak-anak, kemudian untuk dia untuk konsen ke hal seperti ini karena ternyata bermain gadget itu berpengaruh terhadap banyak hal, bisa tumbuh kembang juga ya dok. Kemudian Oke. kalau terlalu banyak nonton itu juga obesitas, kemudian kadang-kadang juga mengganggu tidur. Nah, kadang-kadang kalau memang Biasanya seperti mager itu ya? ya, bener dok. Habis itu dia juga pada mata tentu saja sangat berpengaruh ya dok, gitu. Jadi bisa membuat Nah, terjadinya gangguan refraksi pada gitu. oke. Dampak yang paling sering dialami oleh anak-anak itu kalau berlebih di depan layar itu apa aja dokter yang umum terjadi selama ini dokter temukan kasusnya? Nah, kalau anak-anak, dia kan cenderung lebih susah untuk bilang kalau dia sakit gitu ya dok ya. Jadi kayak kecuali dia usia sekolah, dia sudah tahu kalau matanya itu mungkin kok mah papa kok matanya kabur atau gimana gitu, dia sudah mulai bisa bilang gitu. Kalau di bawah itu kadang-kadang kita lebih banyak sih, kalau saya pasiennya lebih sering karena gurunya. Oh, dikasih tahu sama bu gurunya ya? Iya, jadi kalau sama Lebih aware gurunya itu gurunya jadinya. lapor ke orang tuanya kalau anaknya itu Mhm, sering maju-maju di papan, nggak bisa melihat tulisan dari mhm. belakang, kemudian duduknya sudah di depan, tapi begitu ini dok, begitu mencatat dia kesulitan seperti itu, kemudian menurun prestasi juga bisa. Jadi biasanya sih guru yang lebih concern dok sekarang ini Oke. untuk kesehatan mata gitu dok. Wah, ini orang tua jadi kayak ternohok jadi harusnya ya. Bagaimana bisa anak kita lebih Karena mungkin diperhatikan oleh orang karena lain? mungkin di sekolah kan uh, ada jarak ya dari kita ke papan gitu lumayan jauh Ya, gitu ya. aha. Mm-mm.
Tapi agak Jadi ini susah sih catatan kalau tangan juga kalau orang tua di rumah. Sekarang kan anaknya sekolahnya di rumah kan, dari rumah ya iya, dokter ya. tantangan Jadi kita harus secara lebih aware. psikis juga ya dok. Hmm, kita jadi ikutan belajar nih. Dokter Dewi, kalau untuk anak ini sekarang kan di rumah aja gitu, bagaimana sih caranya orang tua mendeteksi bahwa sudah mulai ada kelainan pada mata anak? Yang disebabkan karena kayak ini anaknya kelebihan waktu deh di depan layar, udah mulai capek deh matanya. Nah, apa yang harus dicermati oleh orang tua? Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu secara kasar aja ya dok, karena kan sebenarnya memang harus diperiksakan ke dokter, tapi kita bisa evaluasi di Oke. rumah, itu secara kasar kita bisa melihat posisi mata anak. Nah, kadang-kadang itu cara meriksanya gampang kalau nggak ada kalau bisa pakai sensor ditaruh di tengah, kemudian ada refleks sensor di tengah-tengah juga bisa sebagai penanda apakah ada matanya si anak yang juling keluar atau juling ke dalam. Nah, kemudian kalau nggak ada senter, bisa sekali-sekali foto anak dengan menggunakan handphone, kemudian yang sinar flashnya dihidupkan. Jadi kita bisa tahu apakah sinar itu tepat jatuh, kalau kita bilang pupilnya ya, tepat jatuh simetris gitu di kedua mata. Jadi itu dok secara kasarnya. Kalau hal-hal lain sih, biasanya sih di usia yang masih balita gitu kan sangat jarang juga kita bisa evaluasi gitu dok ya. Kadang-kadang kalau dia nonton TV dia mendekatkan diri ke TV nggak sih gitu. Kemudian ada posisi-posisi yang aneh nggak sih kalau dia kok miring ke kiri terus gitu atau miring ke kanan terus gitu. Kadang-kadang dia berusaha memfokuskan sesuatu seperti seperti mengernyit seperti itu dok, atau dia mulai sulit mengikuti bacaan gitu juga bisa kita lihat dok. Oke, jadi sebenarnya ada tanda-tanda ya yang orang tua harus bisa lebih sensitif untuk tahu, wah jangan-jangan ini ada masalah sama kelainan matanya. Nah dokter tadi singgung juling, itu bisa ngefek ya dok? Kalau untuk anak-anak yang terlalu lama di depan layar, itu bisa juling dokter? Iya bisa. Juling-juling kayak gitu ya? Bisa, itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya tuh? Jadi kalau misalnya aktivitas jarak dekat itu kan kita kayak otot-otot kita dikerja kerjanya lebih banyak gitu dok. Jadi saat pada anak-anak itu bisa jadi salah satu tanda kelainan refraksi. Jadi kalau kita bilang itu strabismus karena gangguan refraksi. Jadi seharusnya kita bisa koreksi dengan menggunakan kacamata. Kecuali nanti kalau Juli yang memang sudah dari lahir ya dok, itu kan memang karena strabismusnya kongenital dari kecil. Kalau misalnya anak saya dari lahir posisinya di tengah-tengah kok dok gitu. Tapi kok semakin lama, semakin usia 2 tahun, 3 tahun, kok dia tiba-tiba posisi bola matanya kayak agak sering keluar gitu atau sering ke dalam, itu mungkin saja bisa ada gangguan refraksi. Oke, ya. Nah kalau anak sudah mulai kelihatan seperti ada mata juling atau seperti yang tadi dokter bilang nonton TV kok pengennya deket aja. Nah itu kira-kira untuk anak usia balita atau anak sekolah itu bisa disembuhin nggak dok? Nah, kalau misalnya juling yang karena gangguan refraksi seperti yang saya bilang bisa, tapi kita harus periksa itu sampai ke saraf mata bagian belakang. Agak banyak sih pemeriksaannya kalau kita ketemu kasus yang mata juling gitu. Kalau memang kelainannya bukan dari lahir, biasanya sih bisa kita atau perlu kacamata bisa kita koreksi dengan menggunakan kacamata. Tapi itu prosesnya akan sangat panjang, harus dievaluasi juga setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, apakah dengan kacamata itu julingnya membaik atau enggak. Oh gitu ya, jadi harus ada penanganan di awal ya dokter ya. Tapi kalau misalnya telat penanganan kayak gitu, bisakah itu menjadi permanen seperti itu dok? Hanya gara-gara nonton TV atau depan laptop terus gitu? Ada kemungkinan untuk mengarah ke permanen nggak sih dok? Iya ada. Jadi memang kalau awal-awalnya memang tandanya kok saat dia fokus dia mau udah ke tengah, tapi begitu dia capek gitu dia akan keluar sendiri matanya. Nah itu kan kayak hasilnya kayak intermittent gitu ya dok. Harusnya kita sudah mulai
mulai sadar, terus kalau misalnya dia lama-lama harus ternyata dia perlu kacamata tapi nggak kita koreksi, lama-lama dia akan jadi Mhm. Lama-lama males dulunya bisa males menetap. permanen. Ya, Oke. jadi mata malas. Ada ada waktu kayak golden time-nya nggak dok? Sejak anak mulai kita aware bahwa kok agak juling nih, sampai itu benar-benar permanen. Itu ada waktu khusus kah? Nggak boleh telat dibawa ke dokter spesialis mata sampai berapa bulan gitu kah dokter? Kalau kita sih selalu bilangnya as soon as possible, nggak bisa segera gitu. Oh ya, Uh, sebelum itu jadi permanen. Oke, ya, ya. iya. Kalau untuk penggunaan kacamata, dokter, atau mata minus, yang umumnya kan anak-anak itu mata minus, itu paling dini usia berapa sih dok bisa mengalami kelainan mata minus atau kalau dikenal kelainan refraksi, miopia, seperti itu? Hmm. Kalau saya sih sering ketemunya saat dia usia sekolah ya dok, karena Oke. ya seperti saya bilang tadi kan gurunya yang ini, kemudian Hmm. baru periksa datang, baru kita tahu untuk bantuan dengan menggunakan kacamata. Biasanya sih karena usia sekolah ya dok mulai mengenal huruf. Tapi sebenarnya di usia sebelum usia sekolah itu kita juga bisa memeriksa kesehatan mata sebenarnya. Jadi ada simbol, kita gunakan simbol-simbol seperti gambar-gambar itu yang bisa dia sudah mulai mengenal gambar kan di usia toddler apa sih playgroup gitu kan dia sudah mulai mengenal gambar itu ada pemeriksaan khusus untuk anak-anak di usia di bawah usia sekolah. Jadi sebenarnya Oke. uh, kalau bisa sih rutin ya setiap tahun sekali sudah bisa diperiksa. Ya. Oke. Untuk pemeriksaan rutin itu dari usia berapa dokter diperlukan untuk pemeriksaan mata dan bisa kemana melakukan pemeriksaan mata? Ini pertanyaan awam ibu-ibu Usia mungkin. rutin biasanya sih kalau yang perlu kita dari bisa ya dok kan kita tahu apa seperti yang saya bilang sebenarnya diskusi katanya seperti agak dulu itu kan bisa karena kelainan mental itu sebenarnya udah bisa kita periksa juga. Nah, cuma kalau misalnya usia apa yang tidak ada kelainan saat kecil, maksudnya dari lahir bisa kita lakukan pemeriksaan itu dari umur 2 tahun 3 tahun itu sudah. Kalau secara kasar sih saya sering apa sih nutup mata anak secara bergantian. Jadi kadang-kadang di beberapa anak itu dia saat dia nonton TV, saya sering satu gitu kan kayak kalau dia ada gerakan menepis, mungkin dia ada satu nggak lihat matanya gitu. Jadi secara kasar aja sih dok, tapi pastinya harus diperiksakan ke dokter mata. Gitu. Oke, ya dokter. Nah, kalau untuk idealnya anak-anak sekolah nih ya dok ya, yang memang terpaksa ya harus belajar sekarang di depan layar, entah itu di laptop ataupun di HP, di tab. Itu ada waktu idealnya nggak dok? Berapa lama boleh fokus di depan komputer, kemudian berapa jaraknya dari mata ke objek yang dilihat, itu ada aturannya nggak dok kalau dari ahli? Kayaknya kalau prinsip untuk apa untuk aktivitas di depan layar komputer itu sama sih ya pada anak dewasa. Kalau biasanya sih kita jarak antara handphone atau laptop itu sekitar 50 hingga 70 cm. Gitu. Kemudian kalau bisa letak layarnya itu nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah. Jadi posisinya masih sejajar dengan mata atau 10 sampai 20 derajat di bawah mata di level di apa level itu ya. Levelnya agak ke bawah sedikit tapi bukan yang selalu atas atau terlalu bawah. Kemudian yang bisa kita perhatikan lagi adalah intensitas cahaya. Nah kadang-kadang baca itu di tempat yang gelap atau yang kurang redup seperti itu dok, itu juga lebih cepat matanya untuk menjadi lebih lelah. Jadi kalau untuk waktunya itu biasanya sih kita pakai rule of 2020 gitu. Rule of 2020 ya. Sama kayak tahun sekarang 2020 gitu. Itu
khusus berarti ya, Jadi Dok? kalau Bisa rule of 20, gimana Dok? bisa dijelasin seperti apa? Oh ya, kalau kita bilangnya sih kalau rule of 20-20-20 itu adalah mengistirahatkan. Setelah kita beraktivitas atau menggunakan gadget selama 20 menit, itu kita sebaiknya mengistirahatkan mata selama 20 detik untuk melihat yang jauh sejauh 20 feet. 20 feet itu atau 20 kaki. Atau kalau kita bilangnya sih 6 meter. 6 meter, sekitar 6 Jadi, meter ya. habis 20 menit istirahat dari laptop, itu jangan buka handphone lagi, jangan buka Instagram, ya. Maksudnya itu sama dengan nggak istirahat. Tapi kalau kamarnya misalnya sempit dokter, nah ada tips kah? Gimana dong ngelihat jauh kamarnya aja 3x3, gimana lihat meter? Jadi kalau memang nggak ada lihat yang nggak bisa, kok nggak ada jendela, terus ini kita bisa dengan menutup mata selama 20 detik, atau enggak kita bisa menggunakan cermin dok. Jadi kalau cermin kan dimensinya lebih luas, jadi bisa sambil ngaca. Oh ya, bener. Siapa yang paling cantik di dunia ini? Nah, menarik banget. Nah, kalau untuk pencegahan nih dokter, sebagai orang tua yang tentunya ingin anak kita juga tetap sehat dong ya. Kalau bisa sih nggak sampai ada kelainan refraksi atau apa tadi data juling sebagainya, karena di keluarga juga nggak ada keturunan untuk itu. Bisa, kalau bisa sih biar simple aja gitu, sehat terus. Ada tipsnya nggak? Baik itu dari makanan, kemudian juga apa yang lain-lain dokter yang bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau untuk kesehatan mata itu kan kadang-kadang memang dikasih jus water, kemudian yang mengandung vitamin A gitu, tapi sebenarnya ada vitamin dan mineral ini juga bagus juga untuk mata, seperti lutein atau zeaxanthin yang ada di sayur-sayuran seperti bayam, kemudian lobak jagung, kemudian kuning telur, seperti itu juga bisa. Kemudian makanan yang mengandung omega 3 seperti ikan atau tuna itu juga bisa sebagai pilihan selain wortel tadi. Atau makanan-makanan yang mengandung vitamin C atau zinc seperti jeruk, lemon, atau enggak kacang-kacangan atau daging, itu masih bisa sebagai alternatif buah yang bisa dikombinasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mata. Oke, jadi nggak melulu harus wortel terus-terusan ya dok ya? Kalau makan wortel sekilo juga sama aja. Tapi kalau ada kemungkinan nggak sih kita jadi kelebihan vitamin A dokter kalau dari asupan nutrisi sehari-hari aja nih ya? Bisa memungkinkan nggak kita matanya jadi kuning gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Enggak sih dok, kayaknya sama kayak vitamin C ya, dia kalau kelebihan kan dibuang melalui ini. Jadi nggak apa-apa sih dok. Oke ya. Kalau untuk pemberian vitamin A pada anak-anak usia balita kayak di bulan Februari dan juga bulan Agustus itu apakah masih diperlukan dokter untuk kesehatan mata? Sekarang kan sekarang susu formula udah ada vitamin A-nya. Suplemen udah ada vitamin A-nya. Kemudian ya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kayaknya sih cukup ya, masih dimungkinkan untuk kita beli makanan yang bergizi. Nah, kalau seperti itu masih nggak sih butuh vitamin A, suplemen tambahan seperti itu? Biasanya kalau kebutuhan per hari kita sudah cukup, maksudnya mampu untuk kebutuhan nutrisi kita sudah cukup untuk kesehatan, tapi biasanya masih belum perlu. Cuma kalaupun ada, kalau diberikan pun nggak apa-apa. Jadi untuk melakukan itu untuk nggak akan melengkapi sampai aja. Bisa overdosis nggak ya? Nggak tidak. Teler. Oke, siap dong. Oke, banyak banget nih ilmu dan tips praktis yang kita dapatkan dari Dr. Gowi, spesialis mata. Mungkin ada pesan-pesan khusus mungkin dokter untuk para orang tua zaman now yang sekarang ini anaknya depan layar, orang tuanya juga harus kerja depan layar. Nah, pesan-pesan untuk orang tua gimana dok? Nasihatin anak juga. Orang tua termasuk kita ya dok, kita kan kadang-kadang masuk lupa gitu. Jadi concern ke keluhan anak, terus
perhatikan juga yang gejala-gejala yang secara kasar mungkin bisa kita perhatikan ya, sering berkedip itu kan sudah, atau berair atau merah itu kan sudah tanda-tanda untuk kelelahan mata pada anak ataupun dewasa gitu. Jadi setidaknya kita sudah paham screen time mata lebih atau enggak gitu. Jadi kalaupun nanti lebih kan sudah ada pencegahan seperti tadi saya bilang, yaitu dengan tirum tadi, jangan lupa berkedip juga dong, karena kalau berkedip itu dia membantu mata untuk jadi kalau mata kita kan memproduksi air mata, jadi dengan berkedip itu membantu permukaan bola mata menjadi lebih lembab. Jadi itu juga saat kita fokus terhadap sesuatu, frekuensi berkedip akan berkurang, jadi akan membuat mata lebih lebar. Oke, ya. Itu ya dok ya, jadi tips-tipsnya yang bisa dilakukan orang tua untuk lebih diperhatikan lagi supaya anaknya tidak mengalami gangguan atau dampak buruk dari screen time yang berlebih selama school from home. Oke, Dokter Bung Dewi, spesialis mata, terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat ya dok. Astagfirullah, ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya dokter ya. Mungkin lain waktu kita undang kembali untuk kembali memberikan edukasi tentang kesehatan mata. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk bergabung pada acara Bincang Sehat malam hari ini. Saya Dr. Fani dari Komunitas Sadar Sehat. Sampai ketemu di acara Bincang Sehat berikutnya. Dan yang bagi ketinggalan nonton dari awal, nanti kita akan tayangkan di IG Live dan juga YouTube Dr. Fani. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu. Selamat malam.